di ini lagi. Nah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk diam di meja makan. Cakep. Asik. Menunya hanya kopi satu cangkir. Cakep. Mantap. Beribu terima kasih kami haturkan untuk sahabat KWM yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di sini yang hadir di Amazing Talk Show Coach Nada Asia termasuk umat yang tetap istiqomah dan konsisten dalam mengamalkan sunnah beliau. Amin. Salam hormat kepada gurunda tercinta Coach Nada Azkia sebagai motivator sejati pastinya untuk wanita pilihan Allah. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada admin Kampus Wanita Mulia dan Ketua ATCN yaitu Bunda Yuliasih yang selalu standby demi berjalannya acara ini. Juga terima kasih kepada sahabat KWN semua yang begitu banyak ya yang hadir dan selalu setia dengan acara ATCN ini. Acara yang paling keren di KWM ya. Coba saya pengen dengar semangatnya nih. Apa kabar sahabat wanita mulia? Alhamdulillah, 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 sukses, sukses, berdaya, jaya, berdaya, bahagia. bahagia. nah. Wah, Semangat pagi, 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 pagi. pagi, pagi. pagi. Wah, semangatnya luar biasa ya. Selamat datang kepada hadirin semua yang sudah bergabung di Kampus Wanita Mulia di subuh yang penuh berkah ini. Selain itu, kita akan menerapkan ilmu dari kesayangan kita, yaitu apa, Bunda? 7L. L. Latihan, latihan, latihan. Lagi, 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 latihan. Nah, rugi banget nih yang nggak hadir hari ini ya. Saya sebagai host akan memandu acara ini dengan penuh semangat dan ceria. Dan pastinya sahabat semua juga sama ya. Sebelum kita memulai acara Amazing Talk Show Coach Nada Azkia batch 383. Wah, sudah banyak ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting nih. Pertama, harap pastikan bahwa sahabat semua telah terhubung dengan jaringan internet nih yang stabil ya, karena kita sedang mengais ilmu dan pengalaman terbaik dari para sahabat hebat di kampus Wanita Mulia ini. Dan di pagi yang berkah ini telah dibersamai para pemateri-pemateri yang hebat dan luar biasa. Beliau-beliau ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Nah, dengan begitu, saya yakin ATCN ini akan memberikan wawasan baru dan inspirasi yang berharga. Keberuntungan bagi kita yang bisa mengikuti acara ini.
Ayo chat-chat sahabatnya biar bisa bergabung dan mengikuti acara ini. Silakan di chat-chat Bu Jus Nelly, Bu Nelly, sahabat-sahabatnya. Yang di luar KWM juga boleh. Yang penting wanita. Hmm. Selain ini ya sahabat, kita juga akan memiliki kesempatan untuk bertanya kepada pemateri kita yang hebat ini. Dan jangan ragu untuk bertanya, komentar atau lain sebagainya yang sahabat ingin berbagi pengalaman juga boleh ya. Kami akan menampung sebanyak mungkin yang masuk. Nah, pastikan dulu suara sahabat semua diatur dengan tepat agar terdengar dengan jelas ketika akan bertanya. Coba volumenya diperiksa dulu ya sahabat. Nah, sahabat wanita mulia, izinkan saya Epon dari Pandeglang membersamai sahabat semua untuk memandu jalannya acara Amazing Talkshow Coach Nada Azkia Bed 383. Pada kesempatan ini, sebelum dimulai agar diberkahi Allah, marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya sahabat. Nah, saya akan sapa terlebih dahulu nih. Storyteller handal kita. Assalamualaikum Bu Snelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Epon. Wah, terima kasih ya sudah hadir di sini. Nah, ini ya Bun ya, dari kulitnya saja itu udah keren banget. Apalagi nih isinya, judulnya aja bikin ngiler gitu ya Bun. Apalagi nih isinya nih, wih, pastinya luar biasa ya Bun ya. Sudah siap ya Bun dengan materi storyteller hari ini? Wah, kayaknya Bu Jus terpental ya Bun ini. Ada, ada masih Oh ada di ada, Zoom. Hmm, pastinya Iya, dari Bun ini dari kulitnya aja ya Bun ya. Bikin kita ngiler ya, iya. apalagi isinya. Heeh. Jadi pengen tahu Nah, kepo, kepo tingkat iya tinggi. pastinya. Untuk pemateri yang kedua, wah, Ibu keren kita nih. Bu, ini nih Khair ini dari Padang. Apa kabar Bun? Alhamdulillah, Masya Allah, ceria makin sekali. cantik luar biasa. Masya Allah. Hari Dikasih ini apa nih ya? kita ada Bang Receh. Hari ini kita bikin makin semarak karena eh, ATCN ini yang sudah ke 383 Bun. Udah Nggak terasa ya. iya Bun, Heeh. makanya kita semarakan di subuh yang penuh berkah ini. Oke, Siap. kita lanjut saja ya Bun. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai acara ini dengan semangat yang tinggi. Semoga kita mendapat manfaat yang besar dari acara ATCN Coach Nada Batch 383 ini. Mari kita panggil storyteller kita, yaitu Bu Jusnelly, dengan judulnya Doa Terkabul. Hmm, kalau sampai ketinggalan rugi banget ya. Mari sahabat semua yang belum bergabung silahkan bergabung di ruang Zoom dan bisa juga di channel Coach Nada Azkia. Yuk, mari kita sambut Bu Jusnelly. Waktu dan ruang kami persilahkan. Ceng, ceng, ceng. Mana dia? Jeng jeng jeng. Eng eng eng. Gelis. Iya. Mana? Bu Jusnelly, manakah kau berada? Tadi kayaknya nge-lag ya. Ya, ininya suaranya masih kebuka. Gambarnya aja yang ketutup. Oh, saya sudah semangat tingkat tinggi. Bu Jusnelly, hadirlah dirimu. Kemana dirimu? Aku menunggumu. Apakah kita
beralih channel dulu ke Bunda Nini karena Bu Jusneli mungkin ada kendala sinyal ya Bun ya. Oke Bun, jangan lupa harus tetap semangat ya Bun. Semangat, semangat dulu semangat. Karena Bu Jusneli mungkin terkendala sinyal, maka kita alihkan dulu ke Ibu pemateri yang sangat cantik ini, yaitu Ibu Nini Khairini dari Padang. Silakan Ibu Nini, waktu dan ruang kami persilahkan. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli selasih, Cakep. sambil nggak lupa bungkus nasi. Mantap. Enak banget tuh. Salam hangat untuk sahabat terkasih. Eh, Terima kasih. Benar. Abang. Dan juga untuk Ibu Evan, untuk semua yang hadir di sini pada hari ini. Asik. Oke, Alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita kembali ketemuan ya Bu Epon ya Ya, setelah alhamdulillah. terkendala kemarin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Ya kita tahu, kita yakin bahwa segala sesuatunya pasti atas kehendak dan irodahnya Allah ya. Minggu kemarin kita terkendala, mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan kesempatan pagi ini kita bisa diberi keleluasaan untuk memberikan inspirasi, memberikan sharing gitu kan untuk sahabat-sahabat wanita mulia semua gitu ya, Bu Epon. Amin. Salawat dan salam untuk uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ali Sayyidina Muhammad. salli. Oke, baik. Saya nih eh, ngelihat Bu Epon semangat, jadi ikut semangat nih. Luar biasa Selamat sambutan pagi. dari host kita pada pagi hari ini ya, menyemangati, memberi energi, energizernya luar biasa ya. Yes. Mudah-mudahan ini juga dirasakan oleh sahabat wanita mulia semua gitu ya. Sehingga kita bisa memaksimalkan kesempatan kita, pertemuan kita pada pagi hari yang cerah ini ya. Terima kasih juga kepada Gurunda Kosnada Askia yang selalu memberikan kita wadah ya untuk bertumbuh, berkembang, dan menggali potensi diri ya menjadi insya Allah lebih baik ke depan. Gitu ya Mbak Epon ya. Iya, mungkin sambil menunggu Betul banget. Bu Jusneli juga ya. Ada terkendala dia, Bun. Tadi Ya, kebetulan. ya, udah ada kabar ya. Ada. Tidak apa-apa. Oke, baik. Oke, untuk perkenalkan saya terlebih dahulu ya. Saya Nini Khairuni, berasal dari Kota Padang, ya. Sehari-hari sebagai apoteker, juga praktisi hipnoterapis ya, insya Allah. Jadi insya Allah dari eh, sharing pagi hari ini ya dari pengalaman menangani klien juga kan dan juga dari pengetahuan yang kita miliki semua mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua ya Bu Epon ya. Allah ya. Semangat Bu Epon. Oke. Baik, Semangat tingkat tinggi dong, Bun. semangat tingkat tinggi. Tingginya berapa? Ratusan. Ratusan. Oh ya, belum sampai 175 ya. Iya, Di ratusan. ratusan. Harus ditinggikan lagi Bu Epon. Oh, Zaman sekarang siap. anak-anak kita tuh tinggi-tinggi sekali apa hubungannya ya?
Oke, baik, Bapak. Insya Allah materi kita pada pagi hari ini judulnya apa tadi ya, Bu Epon? Judul materinya Judulnya lupa ya Bun ya. adalah, Judulnya keren banget. Masa lupa sih Bun? oh ya, mindful, Judulnya adalah mindful Mindful, walking. Mindful Ya. Working. Lah kalau saya ngomong bahasa Inggris mah apa Petrot Bun? Itu saya juga dapat belajar dari Bu Betty. Bacanya tuh mindful, mindful walking. Ya, Working. Hmm. mindful walking. Oke. Apa itu mindful walking? Ya, mungkin kita jabarkan dalam penjabaran nanti insya Allah bisa ketemu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih untuk sahabat-sahabat yang ada yang menyimak pada kesempatan pada pagi hari ini ya, yang di Zoom atau yang di YouTube ya. Saya mau tanya dulu nih, ada nggak kira-kira sahabat semua mengalami ya pada saat bekerja ya, pada saat melakukan suatu aktivitas, tiba-tiba kayak ada rasa jenuh gitu, asa berat gitu mau memulai gitu ya. Atau misalnya eh, pas lagi melakukan aktivitas, oh kayaknya berasa lama gitu, kapan berhentinya gitu, kapan selesainya gitu. Ya, kalau yang ada pernah merasa kayak gitu, boleh lambaikan tangan di kamera. Ya, boleh lambaikan Sering banget tangannya. itu. Oke, baik. Ada ya, ternyata ya. Atau mungkin ada nggak teman-teman, sahabat sekalian yang di rumah, yang di mana gitu kan, yang mengalami kayaknya, oh kayak nggak semangat gitu mau bekerja. Kayaknya kok kayak nggak gua banget berada di posisi itu gitu. Ada nggak? Yang mudah-mudahan bukan kita yang di sini ya. Tapi ada tuh teman-teman di luar sana yang sampai di tingkat begitu ya. Udah sampai di tingkat jenuh gitu ya ketika melakukan suatu aktivitas, ketika melakukan suatu pekerjaan. Hatta itu pekerjaan ibu rumah tangga sekalipun ya. Apalagi ya ibu rumah tangga ya yang rutinitasnya dari hari ke hari itu ulang lagi, itu lagi. Hari ini ngerjain ini, hari besok ngerjain itu lagi. Besoknya lagi masih ngerjain pekerjaan yang sama. Jadi itu besar sekali peluangnya akan mengalami kejenuhan, akan mengalami rasa bosan gitu kan. Seperti itu ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, sahabat sekalian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa ini bisa terjadi? Boleh? Apa Boleh tuh? sharing dulu Belum dari tahu, Bu. pengalamannya. Belum tahu, ya, belum Belum pernah tahu. dianalisa kendala diri sendiri berarti. Ya, boleh. Ya, hal ini bisa terjadi karena ya mungkin kalau kita simak, kalau kita review ya, kalau kita perhatikan motivasi seseorang ketika melakukan suatu pekerjaan itu ya bisa jadi karena dia suka sama pekerjaan itu ya. Bisa jadi karena dia merasakan itu sebagai suatu tanggung jawab gitu ya. Ya, mungkin kalau kita lihat yang ngerasa suka melakukan pekerjaan itu, dia melibatkan emosinya ketika mengerjakan suatu aktivitas. Ya, ya mungkin ketika berada di dunia kerja, ya ada orang yang suka mengerjakan pada bidang tempat dia bekerja, maka dia akan enjoy dengan pekerjaannya itu. Dia akan melakukan sesuatunya itu dengan rasa suka, dengan sepenuh dengan menghadirkan cinta gitu ya. Nah, artinya dia melibatkan emosinya pada saat melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, apakah itu bagus? Kira-kira gimana menurut sahabat sekalian? Orang yang melibatkan emosinya pada saat bekerja gitu kan. Bekerja dengan rasa suka gitu kan. Dengan senang hati gitu ya. Kira-kira keren apa keren? Ayo, ayo. Itu yang di sana jawab keren, boleh ya. Keren banget. Keren banget, ya boleh ya. Cuman ya ada catatannya di sini. Ada saat itu yang menjadi dorongan itu hanya
suatu emosi ya yang sifatnya murni gitu ya. Mungkin karena dia suka aja, mungkin karena dia lagi mood aja gitu kan. Jadinya eh, pekerjaan yang dia kerjakan pun jadinya mood-moodan ya. Pekerjaan yang dia lakukan pun jadi mood-moodan. Artinya ketika dia suka ya dia kerjakan. Ketika moodnya lagi nggak baik, ketika lagi bad, ketika lagi bete, mungkin dia setengah-setengah hati mengerjakan pekerjaannya itu gitu kan, karena dia mood-moodan. Nah, kalau di perusahaan kondisi seperti ini ya membuat capaian dari kinerja perusahaan itu menjadi nggak jelas, nggak bisa diprediksi karena dia buah-buahan bahasa bahasa orang awak ya. Bu Jus sendiri tahu ya buah-buahan. Ya, Iya, Bu Nini. iya, berarti kadang kadang semangat, kadang enggak ya, Kadang kadang enggak. mau, ya pokoknya tergantung suasana hati lah seperti itu. Nah, itu kondisinya kalau misalnya cuman berlandaskan emosi saja gitu kan. Atau mungkin ada orang yang cuman karena itu merasa tanggung jawabnya ya. Bisa jadi dia disiplin dalam melakukan suatu pekerjaan itu ya. Dari hari ke hari dia melakukan hal yang rutin karena dia merasa itu adalah tanggung jawabnya ya. Dia merasa itu adalah tanggung jawabnya. Ini dia melakukan itu dengan sepenuh hati ya karena itu bagian dari kewajibannya gitu ya. Mungkin juga ada dorongan sedikit ya, kenapa dia harus, kenapa dia merasa wajib untuk mengerjakan itu. Ya mungkin ada desakan ini, desakan harus bayar cicilan, misalnya, harus bayar tagihan, misalnya seperti itu ya. Nah Tuntutan ini hidup ya, Bon. tuntutan hidup betul, terutama ini gejala ini terlihat pada yang punya penghasilan 7 koma, ini sering nih. Ya, penghasilannya udah 7 Tujuh koma. koma, tapi kayak gitu ya. Dia semangat, semangat kerja kan. 7 koma tahu Bu Epon? Tahu dong, kayaknya tujuh Ya, koma nol 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 sekian. Nah, enggak, yang penghasilan 7 koma itu eh pada tanggal 7 udah koma kayak oh, gitu. kirain 7 udah nominalnya 7 koma. juta. Iya, jadi dia semangat untuk kerja karena ada cicilan yang mau dibayar, ada tagihan yang ini mau mau tak mau dia harus bekerja, bekerja, bekerja kayak gitu ya. Nah, itu karena Hmm. dia ada dorongan rasa tanggung jawab, merasa bekerja itu harus, bekerja itu perlu gitu kan. Kalau dia nggak kerja kayaknya gimana nih cicilan, gimana bayarnya, gimana tagihan, kayak gitu yang kebayang. Nah, emang ada beberapa pendapat yang mengatakan disiplin itu adalah motivasi yang baik, kayak gitu. Orang yang disiplin itu akan menjadikan dia bertanggung jawab gitu ya. Tapi kalau misalnya cuman patokannya ke disiplin saja, itu besar kemungkinan ya lama-lama ujungnya akan jenuh dia dengan pekerjaan itu. Betul apa betul? Karena dia bekerja, 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 bekerja tanpa ada rasa gitu, tanpa menghadirkan ada rasa. Dia cuma sekedar mengerjakan kewajibannya aja gitu, sekedar mengerjakan yang ini, yang harus merasa itu wajib harus ya, udah titik, nggak ada rasa, nggak ada rasa Tidak dengan cinta. cinta ya, Bun ya. Ya, Jadi nggak dengan ada cinta. rasa ini, datar aja pokoknya harus kerja deh pokoknya supaya dapat uang, supaya dapat duit, supaya bisa bayar cicilan. Nah, kayak gitu. Nah, itu besar kemungkinan ujung-ujungnya nanti akan jenuh. Ujung-ujungnya malah bisa stres. Ya, seperti itu. Bahkan ada penelitiannya, Bun, ya, bahwa kalau nggak salah di British ya, British Heart Foundation kalau nggak salah, dia meneliti eh, orang yang terkena serangan jantung itu ternyata dari hasil penelitiannya itu paling banyak di hari Senin, ya. Itu
kasus serangan jantung meningkat sampai 13% gitu. Nah, dari analisanya kenapa itu bisa terjadi? Ternyata ya karena hari Senin itu kan hari pertama kerja ya. Hari pertama kerja setelah sebelumnya libur. Setelah sebelumnya bersenang-senang gitu kan. Terus tahu-tahu digenjot sama kerja lagi gitu kan pas hari Senin. Nah, terjadilah seperti itu. Karena dia bekerjanya tidak dengan rasa, dengan tidak menghadirkan rasa. Maka terjadilah pada penelitian itu ternyata banyak sekali kejadian-kejadian serangan jantung ya terjadinya pada hari Senin. Seperti itu. Nah, dari situ bisa kita lihat ya, sahabat kalian. Ini Bu Epon kita sampai jam berapa? Kalau udah habis waktunya kasih tahu ya. Waduh, Sampai jam berapa? paling pukul 6.30-an. 6.30. Ini yang ini materinya sampai jam berapa? Oh, materi paling 15 menit lagi ya. 15 menit lagi. Oke, siap ya. Oke, baik kita lanjut ya. Apa jadinya kalau misalnya kita bekerja tanpa ada rasa, tanpa ada cinta, tanpa ada ini, ya, ya seperti itu yang terjadi. Jadi apa? Jadi mudah stres, jadi mudah jenuh gitu ya, sehingga ujung-ujungnya akan membuat masalah gitu, terutama ke kesehatan orang yang bekerja ya, si pekerja itu sendiri gitu kan. Dan sebaliknya gitu ya, apa jadinya kalau misalnya ada kita menghadirkan rasa ya, menghadirkan rasa di dalam pekerjaan yang kita lakukan gitu kan, melakukan pekerjaan dengan rasa suka, melakukan pekerjaan dengan rasa senang, dengan happy gitu kan. Ya, ibaratnya orang yang jatuh cinta, bunda-bunda, ibu-ibu ya. Pernah jatuh cinta nggak? Ada yang pernah jatuh cinta, yang belum pernah jatuh cinta dipertanyakan nih. Oke ya. Iya pernah ya, adik-adik yang di situ Cuman bilang dong. pernah ya, kalah sama bunda-bundanya. Betul Iya, ya. Orang yang jatuh cinta itu dia cenderung lupa sama waktu gitu kan. iya, Bikin nggak kerasa. waktu tuh Capek nggak juga nggak berasa. kerasa. Bikin Iya, waktu tak berasa. Dan juga energi yang dikeluarkan pun jadi hemat gitu kan. Karena ada penggeraknya itu energi cinta gitu kan. Dia dengan senang hati gitu kan mengerjakan pekerjaan karena ada energi cinta yang menggeraknya. Dan kalau di perusahaan juga ya kalau misalnya kondisi pekerjanya udah seperti itu, tentunya produktivitas juga akan jadi meningkat. Betul Pak? Betul. Betul ya. kerasa Anggapnya betul. banget sih. Iya. Jadi seperti itu. Ini masalahnya di sini bagaimana caranya supaya kita bisa menghadirkan rasa itu ya di dalam kita bekerja. Ya, ini yang menjadi latar belakang dari materi kita pada hari ini ya. Bagaimana kita bisa bekerja dengan sepenuh rasa gitu ya. Bekerja dengan sepenuh rasa. Nah, jadi maksudnya gimana pula nih bekerja sepenuh rasa? Apa saat bekerja tuh kita eh, nyoelin garam gitu di di pekerjaan kita atau kasih gula sedikit gitu ya? Ya, seperti itu ya. Jadi bekerja sepenuh rasa itu artinya kita melakukan satu pekerjaan itu dengan penuh antusiasme, dengan penuh dedikasi gitu ya, dan dengan penuh perasaan yang positif gitu ya. Jadi eh, artinya ini melibatkan eh, kita tuh menemukan apa enggak gitu kan. Kita menemukan atau enggak makna atau tujuan, makna dan tujuan lah ya dari apa yang kita kerjakan dengan pekerjaan ini, makna dan tujuannya apa ya kenapa kita mengerjakan itu ya. Jadi sebenarnya lebih dalam lagi dari sekedar merasakan emosinya aja gitu. Tapi jauh lebih dalam lagi ke lubuk hati kita, kita bisa memaknai gitu kan. Sebenarnya kita mengerjakan ini untuk apa sih gitu kan?
Nah, ini kalau kita di dalam agama Islam ya, ibu-ibu semua kan ada cinta gitu kan, ada prioritas cinta kayak gitu ya. Ada cinta ke sesama, ada cinta kepada Nabi, ada cinta kepada Allah gitu kan. Dan derajat yang paling tinggi adalah bahwa kita mencintai Allah gitu kan. Nah, bagaimana kaitannya dengan pekerjaan yang kita kerjakan ya? Bagaimana untuk bisa menimbulkan makna dan tujuan dari pekerjaan yang kita lakukan itu, ya gimana kita bisa menghadirkan rasa cinta kita ke Allah ya, bahwa kita mengerjakan pekerjaan itu atas dasar cinta kita kepada Allah. Jadi itu adalah suatu motivasi yang tertinggi, suatu tujuan yang eh, amazing itu yang akan menggerakkan diri kita agar bisa memberikan rasa ke dalam pekerjaan yang kita kerjakan. Artinya ya, ya mungkin pada saat kita mengajarkan pekerjaan itu kita jadinya merenung. Apa sih maksud Allah menjadikan saya berada di pekerjaan ini, Allah pengennya saya bagaimana sih gitu kan. Jadi pemaknanya sampai sampai seperti itu. Ya, sebenarnya Allah menginginkan apa sih saya berada di sini gitu ya. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan, yang Allah ingin saya berikan di dunia kerja yang ini. Nah, kayak gitu. Jadi kita jadi bisa memaknai ya, memaknai pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi di sini ya cinta saat melakukan pekerjaan itu bukan sekedar cinta dalam wujud emosional aja lagi ya, tapi udah menjadi pemaknaan yang lebih dalam ya terhadap pekerjaan yang kita kerjakan ya. Seperti itu, pemaknaannya jadi lebih dalam, bukan sekedar cinta yang bersifat emosional aja lagi. Ya Allah ingin kita ada di pekerjaan itu sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada pekerjaan yang kita jalani pada hari ini itu adalah mau untuk mewujudkan keinginan Allah yang Allah ingin kita berikan pada pekerjaan kita itu ya. Jadi bukan hanya sekedar bekerja untuk cari uang, bukan sekedar untuk bayar cicilan, bukan sekedar bekerja untuk ngejar tagih, untuk ngajar biaya untuk bayar tagihan, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita memberikan makna, makna yang terdalam dalam pekerjaan yang kita berikan sehingga kita bisa mengekspresikan diri. Oh iya gitu kan. Kita jadi menyadari ya. Oh iya, Allah ingin saya di sini gitu ya. Kalau kita udah yakin, kalau kita udah menyadari bahwa sebenarnya kita berada di sini itu karena Allah menginginkan kita ada di sini, itu sudah luar biasa. Yang membuat kita memunculkan motivasi yang luar biasa kita dalam melakukan suatu pekerjaan itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa sampai ke tahap ini ya, ibu-ibu semua? Nah, itulah yang dikuliti ya, yang metodenya ya dengan mindful walking ini ya, mindful walking ya, bekerja dengan sepenuh hati seperti itu ya. Jadi mindful walking itu ya, sahabat sekalian, adalah konsep di mana kita fokus sepenuhnya, fokus sepenuhnya, fokus gitu ya terhadap tugas yang sedang kita kerjakan tanpa terganggu ya oleh hal-hal lain. Ya, kita fokus saja sama tugas yang kita kerjakan tanpa terganggu oleh hal-hal yang lain. Ya, sehingga kita dengan cara itu bisa ya meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan fokus kita, dan juga sekaligus membuat kita nyaman dengan pekerjaan itu dan menghilangkan stres yang terasa ya, mencegah stres yang mungkin datang ya dari pekerjaan yang sedang kita geluti itu ya. Ya seperti itu.
Sampai sini ada bisa dipahami? Saya tuh loncat-loncat ngomongnya. Bisa Bisa dipahami sampai banget, sini Bu. ya, bisa banget gitu ya. Alhamdulillah ya. Kita lanjut ya. Tadi gimana kondisi bekerja harus menimbulkan rasa dan caranya seperti apa. Dan sekarang kita masuk ke tekniknya ya. Gimana tekniknya supaya kita bisa melakukan suatu pekerjaan dengan konsep mindful walking ini ya. Sehingga kita bisa dengan mengaplikasikan konsep mindful walking ini kita bisa menghadirkan rasa di dalam Tuh. pekerjaan yang kita kerjakan saat ini ya seperti itu. Jadi ada 4 langkah ya, sahabat semua, dalam ini melakukan pekerjaan supaya dia bisa terasa mindful, terasa enak, terasa fokus ya seperti itu. Oke, kita pelan-pelan ya. Yang pertama ya, syarat yang pertama kita berniat dulu dan kita fokus terhadap apa yang kita mau kita kerjakan. Berniat ya, berniat, mungkin merem boleh, berniat dan fokus pada apa yang akan kita kerjakan. Ya, itu tahap yang pertama. Yang kedua ya, kita latihan napas, latihan napas. Latihan napas, tarik napas dalam gitu kan. Oh, udah di ini ya, udah di siap-siap mau bekerja, nggak langsung kerja ya. Ya, nggak langsung kerja, tapi kita iya ambil jeda sejenak dulu ya. Ambil jeda sejenak dulu, tarik napas beberapa saat. Nggak usah lama-lama, beberapa saat aja sampai terasa nyaman, ya sampai yang terdistrak di pikiran kita udah bisa dikendalikan dengan baik ya, seperti itu. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga, kita ini penting nih, kita tetapkan batas waktu kita melakukan tugas tersebut ya. Jadi kalau bekerja tuh kita nggak kayak orang apa ya lembur itu kerja terus nggak berhenti ya. Tapi kita tetapkan waktu berapa lama kita melakukan pekerjaan tersebut ya. Dan jangan lupa dikasih jeda ya, dikasih jeda. Misalnya 1 jam, terus istirahat sebentar, terus habis itu boleh lanjut lagi, kayak gitu ya. Jadi ada diselingi dengan istirahat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita jauhkan semua yang bisa mengganggu, mendistrak pekerjaan, yang mengganggu fokus kita dalam melaksanakan pekerjaan tersebut ya. Kita buang semuanya, kita kondisikan sehingga kita bisa fokus. Ya, seperti itu. Ya, yang kita mungkin lihat dulu yang latihan napas itu ya. Yang pertama tadi kan kita berniat dan fokus. Dan yang kedua kita eh, berlatihan napas. Itu kita nggak perlu keluar dari kantor terus cari tempat semedi, nggak perlu kayak gitu. Tapi kita cukup misalnya lagi duduk di meja, udah siap mau melakukan tugas atau sesuatu atau lagi buka laptop ya. Cukup diam aja sebentar di depan laptop itu ya kita ambil jeda sejenak. Kemudian kita Coba Bun kita praktekkan sekarang, kayak kita sekarang lagi gini. gitu. Boleh, Coba. ini pura-puranya lagi ini ya, lagi mau siap-siap kerja ya. Kita siap-siap Nah, kerja. Oke, yang pertama ini kerjaannya udah ada di rapi ini meja ya, udah mau siap-siap dibuka semuanya, udah mau ditulis, ya mau ditulis gitu kan. Pertama kita tutup merem dulu ya. Terus kita berniat ya mau melakukan pekerjaan tersebut ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya ya simpel aja. Kita eh, fokus ke napas dulu ya. Ya udah dalam kondisi ready mau bekerja ya kita duduk yang nyaman di meja kerja itu ya, atau mungkin mau masak ya duduk sebentar di di dekat dapur itu. Ini semuanya berlaku ya untuk pekerjaan apapun ya, apa di kantor, apa di rumah, seperti itu. Kemudian kita tarik napas, tahan sebentar, terus hembuskan perlahan-lahan.
Lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan-lahan. Jadi tarik nafasnya lewat hidung, mungkin 2 hitungan boleh ya. Terus tahan 2 hitungan dan pas melepaskan lewat mulut itu lebih lama, Potong bawang. perlahan-lahan. Potong bawang, memotong bawang. Memotong bawang, ini dulu. Eh, taruh dulu bawangnya gitu kan, kita fokus dulu ini. Jadi terus pas memulai pekerjaan itu udah ya, itu sampai kira-kira kita bisa fokus saja, nggak usah sampai berlama-lama, mungkin kira-kira 2 menitan cukup lah gitu kan, seperti itu. Dan juga sebelumnya kita kondisikan ruangan tempat kita bekerja itu sampai supaya enak gitu ya, supaya enak, supaya rapih dan barang-barang yang kita perlukan dalam pekerjaan tersebut kalau bisa udah tersedia duluan sebelum kita memulai gitu kan. Misal mau potong bawang nih, eh ya taruhlah misalnya udah berniat, udah ini siap-siap, udah napas. Tahu-tahu pas mau mulai pisaunya nggak ada kayak gitu. Kan jadi buyar lagi gitu kan. Jadi sebelum memulai kumpulin semuanya barang-barang yang kita perlukan. Jadi kita mengurangi distraksi ya, mengurangi gangguan yang mungkin akan terjadi pada saat kita akan melakukan pekerjaan tersebut gitu, seperti itu. Juga kalau misalnya pekerjaan kantoran perlunya apa? Hektar ya, ada ya disediain dulu semuanya. Perlu kalau perlu minum apa disediain dengan semuanya seperti itu. Dan termasuk juga untuk mengurangi distrak ini kan kita udah berniat tadi ya, udah berniat mau melakukan pekerjaan, kita tetapkan waktunya mungkin sampai jam, kalau ini kayaknya tadi materinya 15 menit ya, tetapkan sampai 15 menit ini tadi ya kata Bu Epon ya. Jadi sampai waktu pekerjaannya itu selesai, hilangkan semua yang akan mengganggu ya. Ya misalnya kalau ada WA masuk ya jangan dibuka dulu, biarin aja dulu. Ya, kita fokus ke pekerjaan. Kalau misalnya ada info, ya, apa kan kalau ini apalagi kalau pekerjaannya ada di HP ya, kan kadang-kadang informasi si ini ada ngirim status baru gitu kan, dari FB kan masuk juga notifnya ke HP kita. Ya kita tahan diri aja, nggak usah dibuka gitu. Kita fokus aja ke pekerjaan kita dulu. Ya. Kita semua yang mengganggu, menghalangi fokus kita, kita skip dulu ya sampai kita komit dengan waktu yang udah kita tetapkan untuk melakukan pekerjaan itu ya. Jadi kita komit 15 menit ya 15 menit. Kalau misalnya 1 jam ya kita komit 1 jam itu fokus dulu ke pekerjaan. Seperti itu. Jadi mengelola waktu dengan bijak ini penting ya, penting sekali ya. Kalau perlu kita buat daftar tugas ya, mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang penting dan mendesak, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Kadang-kadang yang tidak penting, tidak mendesak ini lumayan juga gangguannya. Lewat drakor baru ya, nonton dulu gitu kan. Akhirnya terbengkalai pekerjaannya seperti itu. Jadi itu harus dikelola dengan baik ya. Jadi mindful walking ini ya, sahabat sekalian, itu berlaku untuk seluruh bidang kehidupan kita. Apakah itu di tempat kita bekerja atau mungkin juga di rumah ya, di rumah. Ketika kita makan itu juga berlaku mindful walking ya, ya mindful eating ya. Ya fokus dengan makanan yang kita ini kita yang sedang kita hadapi di depan kita gitu kan. Atau Kita santap ketika ya, Bun. kita, iya betul, ketika kita sedang ini bermain sama anak ya kita juga fokus dengan eh, anak itu gitu kan, dengan ya fokusnya bermain dengan anak aja dulu, jangan sambil main HP pula bundanya seperti itu. Jadi itu konsepnya mindful walking gitu ya. Semuanya berlaku di seluruh bidang kehidupan kita ya. Apa gunanya? Supaya kita terhindar dari apa kondisi jenuh tadi ya, kondisi stres, kondisi yang membuat emosi kita tidak stabil dan sebagainya. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu ya Bu Epot untuk paparannya ya.
Mudah-mudahan bisa diambil saripatinya dan memberi manfaat ya. Mungkin saya kembalikan dulu deh ke Bu Epon. Terima kasih Bu Epon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wow, keren banget ya Bun ya. Nggak rugi kita di sini. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Nini kita. Materi yang sangat apa kalau kata saya menyuntik, menyuntik semangat kita. Jadi kita makin apa ya, makin introspeksi diri, makin kita bebenah diri gitu ya Bun ya. Itu itu saya banget Bun. Kayak kayak apa-apa kerjaan kurang fokus gitu. Karena banyak sih kalau perempuan itu banyak cabang Bun. Nah, Multi talent. kayak oke sebelum makin penasaran sama sahabat-sahabat yang ingin bertanya, silahkan dikumpulkan dulu, disimpan dulu, karena kita akan melanjutkan style sahabat kita yang cantik jelita juga ini. Gimana Bojes? Sudah siap Bojes? Insya Allah, Bu Masya Epon. Allah, dari judulnya aja udah bikin keren. Pokoknya pagi ini eh keren-keren ya dari materi storyteller dari judulnya aja bikin penasaran. Sahabat-sahabat yang ketinggalan dari awal tadi, silahkan bergabung di channel YouTube Coach Nada Asia ya. Dan kita lanjut storyteller kita, Ibu Jus Nelly. Silahkan, Bu Jus. Terima kasih, Bu Epon. Sama-sama, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Ibu-ibu, sahabat Pagi, KWM semua. pagi, Pagi, pagi. pagi. Apa kabar, sahabat KWM semua pagi ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sukses, 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 berjaya, 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 bahagia. 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 Wah, 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 wah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pantas dipuji dan yang pantas disyukuri, yaitu Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Karena pagi hari ini kita bisa berjumpa di dalam acara Amazing Tech Show Coach Nada Askia. Salawat dan salam ke arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sangat kita hormati gurunda kita, Coach Nada Askia yang selalu membimbing kita dan selalu memberikan hal-hal yang terbaik bagi kita sebagai pembicara, baik sebagai trainer maupun sebagai public speaker. Nah, kayaknya ilmu-ilmu Coach Nada ini selalu berkembang mengikuti zaman. Dan yang saya muliakan dan saya cintai, sahabat-sahabat semua, sahabat baik alumni maupun sahabat ya latihan di KWM ini. Pada pagi hari ini, izinkan saya sebagai storytelling menyampaikan eh, suatu cerita yang diambil dari kisah seseorang. Eh, Pada zaman, nggak pakai zaman ya Bu Nini.
Ada cerita seorang mahasiswa. Waktu itu dia belum punya pengetahuan apa-apa, dan ya cuman sekedar baru mendapatkan ilmu hanya sebagai kulitnya aja baru. Jadi sesuai dengan materinya, judul storytellingnya itu yaitu doa yang dikabulkan. Dulu itu seorang mahasiswa itu tidak kenal dengan, ya dia tahu kalau Al-Quran itu pedoman hidup bagi manusia, tetapi dia belum mendalami isi-isi Al-Quran itu. Kadang-kadang dia hanya memakai Al-Quran itu sebagai ayat membaca di dalam bacaan sholat. Belum belum dia memahami itu Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Ghafur itu kan yang ada berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Udu'uni astajibu lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku mengabulkan. Itu seorang mahasiswa itu belum belum paham dengan eh, ayat-ayat itu. Tetapi dia hanya berusaha saja. Dia berdoa di akhir semester, itu kawan-kawannya pada sudah punya pasangan ya Bu Nini. Karena akhir semester kan sudah berpikir eh, tamat, eh, rencananya ini. Ya, Tapi seorang mahasiswa ini belum ada ini, rancangan sudah ada. Cuman kalau untuk pasangan dia belum dapat gitu. Cuman dia hanya berdoa, ya Allah, seandainya saya tamat nanti, siapa yang datang pertama kali, laki-laki yang baik, dia terima menjadi suaminya. Gitu doa dia itu. Kemudian dia berdoa lagi, dan dia juga nggak berpikiran nanti itu menjadi apa, bisa menjadi orang sukses apa enggak gitu. Dia belum bisa berpikir. Namanya mahasiswa, belum, masih galau kalau akhir-akhir semester ya Bu Nini. Belum tahu langkah apa yang mau dipakai. Ketika ditanya oleh seseorang bapak-bapak, nah, nanti kamu kalau setelah tamat rencananya apa? Mau nikah atau mau bekerja dulu? Dia cuma menjawab, mana yang dapat saya jalani Pak gitu. Kalau suami dapat dulu, ya nikah dulu. Kalau pekerjaan dapat dulu, ya bekerja dulu. Jadi perencanaannya sesuai dengan dalam pikiran mahasiswa tadi itu sesuai dengan jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kawan yang satu lagi, dia menjawab, dia dua sahabat. "Oh, kalau saya kalau nanti habis tamat bekerja dulu, nggak mau nikah dulu gitu." Oh iya, kata bapaknya. Nah, kemudian dia berdoa lagi, kalau seandainya saya menikah umur 25 tahun. 10 tahun habis bekerja, sudah menikah. Kalau menikah dalam bayangannya kan, kalau sudah menikah walaupun nggak punya pekerjaan, nanti suaminya bekerja gitu. Begitu Bu Epon? Jadi belum belum ada backgroundnya itu, apa suaminya orang sukses, belum ada backgroundnya. Cuman dia berpikir kalau sudah menikah, pastilah suaminya bekerja gitu memenuhi nafkahnya. 10 tahun mencari nafkah, pastilah dapat uang gitu. Dalam pikiran seorang mahasiswa tadi Bu Epon. Jadi dia berpikir, 10 tahun nanti saya sudah menikah dan mencari uang, saya akan berangkat haji. Tapi dia nggak paham itu berangkat haji itu tata caranya, belum paham seorang mahasiswa tadi Bu Epon. Dan lagi pula memang di zaman dia itu kalau dulu berangkat haji, nggak kenal dia dengan waiting list, itu nggak kenal. Perasaan dia itu sudah dapat duit, mendaftar haji langsung berangkat gitu. Nah, jadi dia berdoa, ya Allah, setelah 10 tahun mencari uang, saya akan berangkat haji gitu. Jadi itulah doanya. Kemudian perjalanan hidup dia jalani. Tadi doanya nikahnya umur 25 ya Bu Epan.
Nikahnya umur 25, 10 tahun, berangkat haji. Eh, Ternyata mahasiswa ini alhamdulillah lulus sesuai dengan target, nggak kecepatan dan juga tidak terlambat. 8 semester dia tamat. Waktu itu baru berumur 23 lewat 2 bulan. Ya kira-kira 23 umurnya lewat 3 bulan gitu. Nah, kemudian setelah beberapa, nggak cukup beberapa bulan, eh, September dia wisuda. Nah, November dia mendapat ijazah. Tanggal 1 Desember ada seorang pria yang datang ke rumahnya. Nah, tujuan pria tersebut karena sudah berumur juga mungkin dia pengen mencari pasangan. Ternyata eh, orang tua si perempuan ini mahasiswa ini sudah ex mahasiswa ya Bu Epon, karena sudah wisuda jadi ex mahasiswa, sudah terima ijazah juga tapi belum punya pekerjaan karena masih bingung. Nggak pernah dia ini seorang mahasiswa ini bawa-bawa ini ijazahnya Bu Epon habis tamat, nah mau kemana ini, ada ini. Ibu ini pernah mengalami nggak kayak gitu? Seorang mahasiswa, mahasiswa ini kayak gitu. Mikir mau kemana, ijazah ini mau dibawa gitu. Bingung. Akhirnya eh, balik kampung. Nggak tahu ijazah mau dibawa kemana, balik kampung, duduk di kampung. Esok harinya datang seorang pria yang sudah matang karena sudah ada berniat mau menikah gitu. Jadi pas dia datang sudah mengutarakan dengan menemui bapak seperempuan melalui ada yang mediasi dari kawannya. Kemudian pertemuannya cuma malam itu aja. Udah besoknya dia berangkat lagi ke kota untuk memenuhi pekerjaannya. Cuman pulang sebentar, kemudian dia tinggalkan pesan kalau dia mau dengan si perempuan itu. Kemudian orang tua si perempuan ini berbincangkan sama anak perempuannya yang sudah ex mahasiswa tadi. Nih umur sudah pantas, sekolah sudah tamat. Nah, gimana orang mau ini mau melamar? Setuju Pak? Enggak. Yang disuruh bapaknya, ibunya yang ngomong dulu. Kalau bapaknya enggak berani. Ya, anaknya cuma diam, nggak tahu jawaban karena masih bingung. Baru tamat kuliah, eh, pekerjaan belum dapat, yang datang juga nggak dikenal. Bingungnya gitu. Kalau kenal mungkin bisa berpikir ya Bu Epon, Bu Nini, Bu Eli. Ya kalau kalau kenal ya kan bisa menilai. Ini baik orangnya apa buruk. Ini malahan nggak dikenal sama sekali, baru pertama kali ketemu. Tempat desanya juga sangat agak jauh-jauh lah dari rumah si perempuan. Jadi nggak kenal sama sekali siapa keluarganya, siapa orangnya, cuma nampak wajahnya dalam 1 jam. Ya bertamu kan nggak lama, dia cuma 1 jam. Jadi Jamnya. jadi nggak ada jawaban, bingung, diam aja. Berarti kalau orang tua udah 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 melihat anak gadisnya diam berarti setuju. Padahal anak gadisnya galau, nggak tahu jawaban. Ya, jadi diam aja. Jadi pasrah pada masa itu. Ya kalau misalnya si perempuan mahasiswa ini mungkin ada pasangan, kan bisa ngomong, ih saya sudah punya pasangan. Ini pasangan juga nggak punya, jadi nggak bertambah lagi bingungnya. Kalau ditolak nanti eh, entah orangnya baik, ya kan masih awang. Kalau diterima baik apa enggak, cuma dapat cerita.
cerita dari yang sahabatnya yang dikenal sama eh, perempuan yang saudari perempuan ini. Maaf. Assalamualaikum Wepon, Bu Nini, maaf Ya. telat. Iya, Oh, Bu boleh, enggak Nini. apa-apa, Bu. Boleh nanti kita buka-buka di link YouTube-nya Kak Nada. Bu Jus hilang ya? Mungkin apa? Oh, mungkin sinyalnya Ya, benar. maaf Bu Epon. Kita Oh, lanjutkan. enggak, Bang. Silahkan. Eh, Bikin seru nih, Kemudian kayaknya. terjadilah penerimaan dari pihak perempuan tadi, maka dilangsungkan nggak berjalan lama ini, Bu Epan, nggak karena mungkin perempuan ini udah tamat kuliah, yang laki-lakinya sudah matang, kayaknya orang tua si perempuan ini mahasiswa ini nggak berpikir lama. Oh sudahlah ini jodoh anak saya. Mungkin dalam berpikiran dia datang, mungkin dia baik-baik gitu, langsung diterima. Kemudian terjadilah per ini pertunanganan. Berat pas tunangan itu umur si perempuan baru 24 tahun. Ya, 24 tahun. Jadi pas nikah kemudian sudah dibicarakan, sudah ditetapkan tanggal pestanya. Ketika itu ditetapkan pestanya si umur perempuan 24 tahun 24 tahun setengah gitu. Desember. Eh, Ternyata karena si perempuan ini nggak ini, kalau dia nggak pernah berhubungan, udah tunangan sudah gitu, nggak pernah lagi berhubungan kayak 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 ini, kayak anak muda-muda sekarang. Kalau anak muda sekarang kan ada chat WA-nya, ada video call-nya, ada Instagram-nya. Ya kalau mahasiswa di zaman mahasiswa itu, ex mahasiswa itu nggak ada. Si perempuan ini nggak ada zaman itu. Cuman ada surat. Nah, surat ini kan susah juga, harus nulis-nulis gitu karena si perempuan ini gimana, karena nggak kenal jadi nggak ada emosi eh bertanya-tanya gitu. Teleponan juga nggak ada gitu Bu Nini. Jadi setelah tunangan ya kayak gitu aja, nggak ada hubungan apa-apa, melanjutannya tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi si perempuan ini nggak merasa ada ikatan itu, nggak merasa dia. Jadi ketika ada kawan mengajak dia merantau, ya dia pergi aja. Pergi tanpa tanpa eh, ada merasa terikat gitu. Kemudian setelah dia pergi, nah di sana di tempat di perantauan dia juga bekerja, kemudian dia mendaftar ketika eh, ASN terbuka waktu itu, pegawai, calon pegawai ada terbuka, dia mendaftar. Alhamdulillah dia lulus. Nggak teringat lagi dengan ini, teringat-teringat gitu, tapi masa bodoh gitu. Kakak Kan suka orangnya main juga game. nggak kenal Main gitu. main. Masa bodoh dengan acara pertunanganannya. Di rumahnya Setelah ini, dua gitu. kiranya yang laki-laki tadi itu ingat dia ini, oh masa dia mau nih pesta tanggal habis Lebaran gitu. Habis Lebaran dia balik. Nah, si perempuan ini nggak balik dia dari rantau karena dia nggak, mungkin nggak jadi gitu, karena merasa nggak ada hubungan gitu, karena nggak ada diteruskan dengan hal surat atau teleponan, karena Nggak ada HP-nya beban nggak ya. ada di masa itu. Yang punya HP di masa itu mungkin orang-orang yang gimana gitu, yang wah-wahnya ya Orang mungkin Bu Nini. Jadi orang beruang ya. jadi merasa nggak ada ikatan, ya dia cuek aja. Pas si laki-laki ini datang ke rumah si perempuan lagi, dia ngomong, bukankah jadwal pernikahan saya habis Lebaran nih? Kok orangnya tenang-tenang aja gitu. Jadi ini yang si perempuan orang tuanya itu juga kebingungan. Jawabnya gimana? Anaknya nggak di rumah gitu. Hmm. Langsung dia ini
itu di masa itu ada ini telepon juga, telepon rumah yang kata Bu Nini orang yang beruang punya. Langsung dia nelpon minta dikabarin sama anaknya kayak gitu. Kalau mau dilanjutkan pulanglah. Tapi walaupun nggak dilanjut tetap pulang gitu. Jadi si perempuan ini agak ego ya Bu Nini. Karena sudah dapat pekerjaan, suaminya nggak penting lagi. Jadi nggak mau pulang dia. Jadilah urus ajalah yang laki-laki itu kenal juga enggak gitu. Saya sudah juga dapat lulus PNS. Ya apalagi karena pemikirannya waktu itu kalau mau nikah itu kan ini namanya orang anak-anak ini belum ilmunya belum tinggi. Oh nikah itu sebagai amal ibadah. Oh belum sampai pemikiran dia ke sana. Cuman dia mikir kalau dia nikah nanti yang biaya hidupnya ada gitu. Nah ketika dia jadi udah diterima jadi PNS karena dia mikir yang menjamin hidupnya sudah ada, sudah dapat gajian, nggak perlu lagi menikah. Jadi telepon lagi orang tuanya, kalau nggak mau menikah pulang aja dulu. Nanti dibicarakan lagi. Nah si ex mahasiswa ini udah balik ke kampung. Tapi ternyata ketika ini dihadapkan berdua, dia bingung lagi. Masa ini memutuskan tanpa tanpa ada alasan. Ya, jadi udah ketemu prianya luluh lagi dia. Enggak jadi egonya udah ini, udah tertimbun lagi. Ayah sudahlah, mau dilanjutkan, jadilah gitu. Yang apa yang terjadi besok ya terjadilah. Nah, jadi udah pasrah lagi. Nah, ini lagi dibicarakan lagi. Nah, dia ditepatkan nikah setelah pertemuan itu 4 bulan. Nih April. Maka nih pas April dia menikah. Jadi tepat umurnya eh, 25 bulan, 2 bulan. Umur 2,5 tahun pernikahannya. Tanpa ada hubungan, tanpa ada pembicaraan seperti anak sekarang, walau berteman aja kita ada ini bincang-bincang gitu. Ini sudah tunangan juga nggak ada hubungan apa-apa gitu. Jadi udah pernikahan berlangsung, kemudian hiduplah seperempuan ini dengan laki-laki yang dijodohkan. Mungkin ada terasa pahit, ada terasa manis. Mungkin dirasakan perempuan itu banyak pahitnya karena yang dinikahin itu mulai dikenal dari awal. eh Terbayang nggak Bu Epon? Sama Bu Epon nggak terbayang ya? Terbayang kayaknya ini mah Ya, pengalaman pribadi nih. Sih. terbayang. Nggak terbayang. Ya udah berjalan eh, sekira 10 tahun pernikahan berjalan, eh 11 tahun baru dia 11 tahun baru dia jadinya mendaftar haji. Itu karena nggak ada niat pula, ada cerita-cerita lagi baru dia mendaftar haji. Nah, se, dijadwalkan dia itu 7 tahun setelah mendaftar baru berangkat. Tapi karena dia COVID nggak jadi diundur 2 tahun. Jadi dia berangkat itu 20 tahun setelah menikah. Itu dia teringat dengan doanya itu setelah dia ini sudah berangkat haji baru dia teringat doanya. Oh iya, saya menikah dulu umur 25 tahun. Kemudian berangkat haji terpeleset 1 tahun, mendaftarnya baru 11 tahun sesudah menikah. Berangkat hajinya jadinya 20 tahun setelah menikah. Jadi doanya terkabul tetapi agak digeser-geser sedikit Bu Nini. Berarti memang benarlah kata Allah Subhanahu wa taala itu kita harus berdoa kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan walaupun kurang eh, pas tepat nian waktunya. Tapi
cuman hanya meleset-meleset sedikit. Jadi hati-hati dengan omongan kita. Omongan kita adalah doa, ya doa itu terkabul. Jadi sebagusnya kita ber, berkata-kata yang baik-baik aja. Jadi eh, mungkin niscaya Allah mengabulkan. Kalau kita berkata yang sudahlah hidup saya nanti apa adanya jadilah gitu. Karena mikir-mikir karena susah nengok itu tidak perlu disampaikan, tidak perlu dibicarakan. Nanti kita tidak tahu masa depan. Walaupun dalam masa sekarang kita belum nampak celah apapun, ya seperti mahasiswa itu nggak mungkin terbayang haji itu ini membayarnya sekian-sekian. Nggak terbayang dia padahal hidupnya pekerjaan aja belum dapat. Tapi yang penting berkata ya Allah akan mengabulkan di suatu saat yang tepat. Ya, mungkin inilah suatu cerita yang storytelling yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mungkin bisa sebagai eh, motivasi atau bagi kita, walaupun rasanya susah tercapai, tapi tetap kita keluarkan, lontarkan sebagai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya eh, karena Allah sudah berjanji, siapa yang berdoa ud'uni astajib lakum, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Kalau sekarang mungkin perempuan itu udah tahu dengan Al-Qur'annya. Kalau dulu dia cuman berkata-kata saja tanpa tahu dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang berdoa. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih tak kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada host Bu Epon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong, sahabat semua. Keren banget. Ini kayaknya apa? eh ini banget ya. Detail banget sampai ke jamnya, bulannya. Wih, soalnya kayaknya pengalaman pribadi banget ini. Sampai detail seperti itu, sampai Kaget. harinya. Wah, tapi keren banget ini ya. Memang doa itu, kita itu wajib untuk meminta pada Allah ya. Wah, entah kapanpun itu dikabulkannya. Pasti kita akan eh diberikan yang terbaik oleh Allah. Dan pastinya eh ketepatannya ya Bunda ya. Allah itu tahu banget maunya kita. Oke, sahabat semua, yang tadi masih penasaran-penasaran tentang materi apa tadi mindfulness ya, Bun? Mindful Eh, walking. iya, mindful walking itu hampir sama dengan mindfulness mungkin ya. Silahkan yang ingin bertanya atau ingin bertanya tentang storytellernya Bunda Jusneli juga boleh. Silahkan sahabat semua yang ingin bertanya karena waktu terus berjalan. Oke, silahkan Bu Eli. Mau Silahkan nanya dibuka nih. kameranya. Nah, Wah. mau nanya Bu, Kakak ini kamera jadi ininya apa? udah ya? Volumenya, mute-nya. Udah belum? Udah ya? Udah ada suaranya, Bun. Kalau Ya, Bu Jusnel, silakan. saya mau nanyanya Bu Jusnel penasaran saya. Iya, silakan. Kalau itu jadi bahagia nggak yang antara perempuan dengan suaminya itu bahagia di mana kehidupannya? Soalnya nggak kenal nih, nggak kenal nih. Kalau nggak kenal kan artinya kan adaptasinya susah tuh. Kalau kita nggak tahu ininya, bahagia nggak kehidupannya keluarganya gitu. Tadi kan tidak dijelaskan ada bahagia bahagia totalnya udah dibahas haji aja. Jelas nggak Bu? Oke, silahkan Bu Kalau Jusneli. Bu nih, Bahagia Bu sih, kalau kata Jusnel saya udah kebaca kebahagia kok. Dari Jadi ceritanya kepo. bahagia sih. Kalau memang zaman Iya. dulu itu ya, walaupun tidak ada pertemuan atau pacaran istilah bahasa zaman sekarang itu, tetap ya bahagia rumah tangganya. Yuk, silakan Bu Jusneli Ya, dijawab. terima kasih Bu Eli Novrianti dari Lampung. Ya, namanya beradaptasi
Ya, mungkin awal-awalnya ya, awal-awalnya mungkin sulit menerima Bu Eli. Jadi satu-satu walaupun ada terasa sakit, ingat lagi dengan doanya. Saya itu kayak gitu, kayak gitu dia itu kalau misalnya eh, pertengkaran pasti ada. Bahagia ketika bertengkarnya nggak bahagia Bu Eli, ketika baikannya bahagia gitu. Baiknya bahagia. Oh iya. Ya, tapi memang adaptasinya lama itu. Ada sekitar 5 tahunan ada gitu. Baru pas, memang itu kesalahan manusia sendiri. Sudah berdoa, kadang-kadang itu tidak menerima kadar Allah yang Ya. diberikan. Nah, itu seharusnya ya bagi yang lain gitu. Seharusnya saya sarankan bagi yang lain kalau kita sudah berdoa kepada Allah sudah ditetapkan oleh Allah kita terima dengan lapang Pang dada. dada. Insya Ikhlas Allah ya. itu yang terbaik untuk kita. Ya, Iya. ada bahagianya, So, ada enggaknya. Memang susah Bu Eli. Ya. iya. Itu Karena ya karena namanya juga orangnya gado itu kurang gado-gado, ini. Bun. Ya, karena orangnya itu kurang pemahaman tentang agama. Aman. Ya, kalau seandainya du, mungkin sudah paham dulu dengan agama, oh takdir awal gitu. Mungkin mungkin bahagia aja dari awal mungkin. Tapi karena ilmunya berjalan sudah tua baru dapat gitu. Jadi eh, awal-awalnya agak menyakitkan. Ya, alhamdulillah manis terakhirnya Bu Eli. Belum telat kok Bu, walaupun dia sudah tua tapi kan masih ada waktu untuk belajar ya Bu ya. Saya juga iya kayak gitu kok Bu. Kenalnya sudah tua malah. Istilahnya mendekatkannya pada apa agama itu pada usia-usia 30-40 malah. Ya, Kalau materinya sudah materinya bagus Bu Jus usia Nelly. merunduk, usia merunduk. Ya menjelang 50 malah, menjelang 48 saya udah 48. Nggak Dua apa-apa Bu. tahun di atas saya. November 48. Udah mau menjelang 50 Bu. Kalau Bu Jo ini Bu Nini saya kan materinya mau nanya juga sekalian. Kan untuk apa kayak saya nih ya, kadang susah ngebagi waktu antara pekerjaan rumah, pekerjaan kantor itu kadang-kadang banyak Bu Nini. Kadang susah tuh ngebaginya. Kadang-kadang sulit untuk istilahnya fokus itu sulit. Satu fokus ini kadang kerjaannya lain lagi Bu Nini. Kadang-kadang saya suka nggak fokus tuh. Kalau misalnya mengerjakan pekerjaan itu kadang saya batasin buat ini saya pokoknya fokusnya kegiatan mengikuti kegiatan satu atau dua kalau misalnya bos itu kan ngasihnya kerjaannya banyak pun ini udah Bu Eli anggota ini ikut anggota ini juga ikut karena saya nggak fokus tuh susah ngebagi badan saya karena badan saya nggak kayak orang yang super apa hero gitu ya tenaga saya nggak kayak Wonder kawan-kawan saya Woman. yang kawan-kawan saya yang istilahnya walaupun dia perempuan tapi ayo sana ayo sini saya nggak bisa tuh kadang-kadang kayak gitu jadi saya kadang-kadang agak ini dengan bos juga udah Pak saya ikutnya kegiatannya dua atau enggak tiga kalau lima-limanya saya badan saya nggak bisa ngebagi Pak karena saya kadang-kadang kerjaan itu menumpuk pun ini kadang-kadang kepalanya pusing duluan jadi makanya kadang-kadang saya sudah aduh kalau kayak gini saya kayaknya pengen apa istilahnya pengen lepas dari PNS loh kerjaannya banyak amat ya pengennya cepat-cepat apa pensiun dini kadang-kadang ada pikiran kayak gitu ini saya kalau kayak gini saya kayaknya untuk ibadah susah gitu kan misalnya untuk fokus kerjaan dunia terus yang dipikirin gitu kadang-kadang saya nggak mau juga kayak gitu jadi kadang-kadang saya tolak Bu kerjaan-kerjaan itu yang agak banyak saya tolak aja Bu gimana tuh ngebagi antara biar fokus itu aduh istilahnya ngebagi waktunya tuh kalau kita kan ibu-ibu rumah tangga ya Bu Nini ya ngebaginya itu bingung saya kadang jadi kadang-kadang saya Iya, nggak betul. bisa waktunya itu Bu pokoknya materinya bagus juga sih. Tadi agak telat saya datangnya. Tadi tahu-tahu saya kan Pergi lagi banget lagi ya nggak sholat, kalau ketinggalan. lagi nggak sholat. Jadi saya sudah saya hidupin alarmnya tadi. Aduh, ternyata telat. Ternyata materinya Bu Jus Nelly belakangan ya. Kirain saya materinya sudah duluan. Bagus juga deh materinya Bu. Makasih banyak loh. Emang ini caranya untuk Oke. fokus. Bu Nini, Walaupun makasih. suaranya samar-samar sedikit kalau di saya Bunda ini, Oh iya, silakan Bunda ini. Kayaknya iya. terbaca ya dari pertanyaan Bunda Ya, El ini. ya Silakan. makasih Iya, untuk
Nah, Kasih Bu oke, Nini. baik. Ya, terima Penuh kasih dengan Bu semangat dan Eli. cinta. Terima kasih Bu Eli. Pertanyaannya yang luar biasa ini sepertinya problem kita semua ya, para ibu-ibu wanita yang ngurus rumah tangga juga, bekerja juga ya seperti itu ya. Jadi Bu Eli, ya, inilah gunanya kita eh, belajar ini mindful walking ini ya. Bagaimana pada saat kita mempraktekkan konsep walking ini, kita bisa fokus ke pekerjaan yang sedang kita kerjakan pada saat itu. Nah, gitu. Ya kan, berarti kan tugasnya banyak. Tadi gambarannya ya, tugas di kantor banyak, A, B, C, D gitu kan. Ditambah lagi tugas di rumah juga Dari ya. A sampai Z. Eh, sampai Z kayak gitu. Jadi praktekin yang 4 hal tadi Bu Eli ya. Yang pertama ya, kita niat, kita fokus sama yang ada di depan yang akan kita kerjakan saat ini. Nah, kayak gitu. Misal kita lagi di rumah, lagi main sama anak gitu kan, kita fokus aja. Niat, fokus sama yang main sama anaknya. Jangan diingat pula yang di kantor kayak gitu. Atau kita lagi di kantor ya, yang pertama kita niat, kita fokus sama pekerjaan yang ada di depan kita. Nah, gitu ya. Nah, gimana triknya lagi? Yang kedua, ya kita tarik nafas gitu kan. Dan kita tenangkan, kita beri ruang dulu kepada diri kita, tubuh kita, seluruh potensi diri kita untuk fokus kepada apa yang kita hadapi sekarang. Kita lagi kerja di kantor ya, kita tarik nafas, kita hayati, kita maknai, kita lagi di mana sekarang nih, kita mau ngerjain apa sekarang, kayak gitu. Kita maknai dulu, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita beri porsi waktu yang pas, kayak gitu kan, kita atur waktunya. Maksudnya, kan betul tadi kata Bu Eli, kan kita mempunyai di hidup ini punya banyak tugas ya, di kantor juga banyak, di ini, di rumah juga banyak. Mungkin kita bisa praktekin yang skala prioritas tadi yang pertama ya yang ada di kuadran apa activity itu kan ada pekerjaan yang penting dan mendesak, ada pekerjaan yang penting saja tapi tidak mendesak, ada pekerjaan yang mendesak tapi tidak penting, dan ada pekerjaan yang tidak mendesak dan tidak penting. Jadi mana yang kita dulukan ya sesuai dengan kuadran tadi ya. Mungkin kita cicil dari awal, kita rutin konsisten mengerjakan hal-hal yang penting tapi tidak mendesak. Jangan ditunggu sampai semuanya penting dan mendesak. Nah, itu bikin stres gitu. Jadi gimana kita memanage waktu gitu kan supaya kita bisa nyicil yang pekerjaan yang penting mendesak itu bisa kita kerjakan konsisten melakukannya. Nanti kalau lama-lama kita konsisten melakukan itu, yang lama-lama yang penting dan mendesak ini akan habis gitu kan. Karena udah dikerjakan duluan kan tanpa dimepet-mepet waktu. Nah, terus itu yang pertama kita tetapkan skala prioritas. Yang kedua, dalam hal waktu ini, pada saat kita mau melakukan pekerjaan, ya kan udah niat tarik nafas tadi ya, kita tetapkan waktunya ya, kita tetapkan waktunya. Misalnya hari ini mau bikin tulisan gitu kan, mau bikin laporan, kita tetapkan waktu kita mengerjakan laporan itu selama 1 jam ke depan misalnya kan, tetapkan aja 1 jam ke depan saya fokus ke ini gitu kan. Dan kita komit dengan hal yang udah kita buat gitu kan. Komit ya, jadi 1 jam ini ngerjain ini aja dulu gitu, fokus ke sini aja dulu. Hal-hal lain yang mendistrak ya, misalnya ada WA masuk ya, abaikan aja dulu sejam ini. Udah deh, nanti selesai kerja baru dibuka lagi WA-nya kayak gitu. Atau misalnya ada aktivitas medsos lain gitu seperti itu. Termasuk juga sebelumnya, tadi udah dijelasin juga bahwa eh, sebelum memulai pekerjaan kita persiapkan apa-apa yang kita perlukan pada saat melakukan pekerjaan itu. Sebelum memulai kerja kita siapkan dulu. Kita butuh pensil, kita butuh alat tulis ya, siapkan dulu. Jadi pada saat udah memulai pekerjaan kita nggak nyari-nyari lagi gitu kan. Jadi emang betul-betul fokus mengerjakan pekerjaan itu. Tapi insya Allah dengan itu aja kita kerjakan, dengan 4 hal itu ya kita eh, komit, konsisten kan, kita komit, kita konsisten, maka eh,
pelan-pelan kehidupan kita pun akan terasa nyaman gitu kan. Karena setiap pekerjaan yang kita kerjakan, kita fokus apapun itu, di rumah kah, atau lagi di atau mungkin di apapun aktivitas kita ya kita fokus dengan apa yang kita kerjakan pada saat itu gitu ya. Itu yang namanya mindful walking itu gitu ya. Itu berlaku untuk semua aspek kehidupan kita ya. Mungkin gitu Bu Eli. Makasih Bu Nini, bagus pokoknya Ya, mantul semua dua-duanya. Bu Jusnel Masya juga Allah. bagus. Ya, makasih Ya, banyak. Bu Nini keren. Keren banget ya. Tapi Bun, iya sih. Kehidupan gitu apa kayak saya nih tadi sambil ngelipet baju kan harusnya fokus ya Bun ya kalau zoom zoom aja gitu tapi kan kalau lagi makan anak BAB loh pokoknya anak lagi makan anak apa ada yang ini itu aduh jadi kayaknya untuk fokus untuk ibu-ibu kayaknya agak ribet Bun jadi harus multifungsi Bun. Iya, memang Yang kalau penting Ibu-ibu tuh dari superhero, teoritis, Bu, eh, pahlawan. kalau dari teoritisnya Bu Epon, kalau yang multitasking kayak gitu tuh emang eh, peluang untuk stresnya tuh besar. iya Bun nah saya sambil ngelipet-lipet Peluang baju nih stresnya besar. Sambil- Jadi mungkin pelan-pelan ya mungkin kita coba belajar gitu, coba kondisikan. Rasanya nikmat kalau misalnya kita eh, misal lagi makan aja kan mindful eating kan lagi makan kita iya resapi kita nikmati setiap suap yang kita makan tambah baik sambil makan sambil ngunyah itu kebayang oh gimana dulu ini nasi perjalanannya dari benih ditanam gitu, di sawah petani sampai di siang sampai menjadi nasi yang siap dimakan itu bayangkan begitu banyak pengorbanan orang-orang yang menghadirkan nasi sampai menjadi makanan yang lezat di depan kita. Itu Iya, kalau Bu, kita bawa ke berlimpah syukur nih. itu besar sekali rasa syukur kita ya. Iya, Itu iya kalau benar itu Bu. sekali mindful itu Hmm. ujungnya gitu, membuat kita merasa bersyukur, tambah membuat kita bersyukurnya biar bertambah ya betul, Bun. iya, buat kita ya ujungnya tentu kita menjadi semakin dekat dengan Iya. Allah. Seperti itu. Iya Butuh walaupun latihan memang. iya betul Bun. Jadi walaupun kita sambil kalau dinikmati memang enjoy aja ya Bun ya. Jangan sambil makan. Kalau mungkin yang Bunda sebut itu makan sambil main HP kan tahu-tahu nambah 3 centong, tahu-tahu kenyang aja tapi nasi enggak ada. Nggak Seperti ada itu rasa. mungkin ya Bun ya. Iya, kita nikmati hidup ini, kita bikin happy, Syukuri, syukuri syukuri. gitu ya Bun ya. Nah, Bunda-bunda, materi hari ini pengennya sih nggak berakhir ya. Sama Pengennya sih, pengennya Bu pengen Nini. lagi gitu kan. Ya, Tapi kita karena dibatasi waktu, sebelum closing, kita foto-foto dulu ya Bun ya. Oke, iya boleh, siapa yang boleh. mau foto nih? Ya. Ada yang lain? Boleh, saya juga boleh. Ntar, Oke, silakan Bu Eli. ya. Apa nih gayanya? Gaya apa? Gaya KWM. KWM. Pokoknya tercinta KWM. Duh, kayak mana saya nggak bisa foto jadi ya. KWM. Senyumnya dong. Bojus, kurang lebar. Ya, ya, Oke, terus bahagia. Bukan bahagia. Bebas, bebas, bebas. Aku begini deh. bebas. Cinta, Bu Nini. Dah, Oke. Oke. Terima kasih Bu Eli. Nanti boleh di-share-share buat status. oh ya, nanti saya. Status. Saya udah buat status tuh, buat status lihat. Masya Allah, luar Ya, biasa ya. Saya sangat beruntung sekali ya. Walaupun kita tercancel, tapi sangat beruntung-beruntung sekali bisa hadir di acara ini. kemarin minggu Masya kemarin Allah saya ya. nunggu, Jadi, minggu kemarin saya iya, nunggu-nunggu. Mana materi saya nggak hari ada. ini keren dan luar biasa ya Bu Eli ya. Ya keren pokoknya bagus deh. eh Selanjutnya kita closing statement silahkan untuk Ibu Nini dulu. Oke baik, ini luar biasa nih sahabat wanita mulia nih membesarkan hati
Subhanallah, luar biasa. Tapi emang ya, di situ kita bertumbuh ya, Ya, dalam perjalanan hidup kita. Ada aja hikmah yang bisa kita ambil, nggak tahu itu dapatnya dari mana. Termasuk saya hari ini juga belajar dari materi saya sendiri, gitu ya. Jadi sahabat sekalian ya, kita sebagai wanita itu ya mungkin bukan dinilai dari bagaimana profesi kita, bukan dinilai dari bagaimana status sosial kita, enggak seperti itu. Tapi mungkin kita bisa dinilai dari bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi diri kita, menampilkan versi terbaik dari diri kita. Nah, itu ya gimana eh, menilai kita, bagaimana kita bisa menampilkan versi terbaik dari kita, dan bagaimana kita bisa yakin dengan apapun keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan ini. Ya, karena kalau keputusan itu kita ambil dengan tanpa keyakinan, ya mungkin kita jadi bimbang, ambang-ambing kemana-mana kita, tapi kita harus yakin dengan keputusan yang kita ambil, kayak gitu. Dan yang ketiga, kita eh, harus bisa mengkondisikan ya, bisa memberikan kontribusi ya, memberikan kontribusi dimanapun kita berada dan dalam hal apapun ya. Sebisanya kita berikan kontribusi, kita berkontribusi gitu kan sebagai seorang wanita ya. Ya, artinya gimana? Artinya pada saat kita ber apa melakukan aktiviti sebagai seorang ibu ya, jadilah seorang ibu yang terbaik ya, seperti itu ya. Ketika kita eh, ini sedang melakukan aktiviti sebagai seorang guru, misalkan, jadilah guru yang terbaik gitu ya. Dan juga mungkin kita sebagai seorang apa pengusaha mungkin ya, ya jadilah pengusaha yang terbaik juga ya. Jadi seperti itu. Coba kita praktekkan mindful walking ini sehingga kita bisa memunculkan potensi terbaik yang ada di dalam diri kita semua gitu ya. Ya mungkin untuk closingnya seperti itu aja. Mari kita coba, kita latihkan ya. Kita tumbuhkan, kita kembangkan diri kita menjadi wanita yang sukses, berdaya, bahagia. bahagia. Ya, Yes. mungkin itu dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selanjutnya silakan Ibu Jusneli. Ya, terima kasih Bu Epon. Mungkin closing statementnya nggak panjang-panjang. Eh, Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sedetil apapun. Eh, Jangan salah ucap doa gitu. Kalau berdoa seperti saya cukup anak satu aja, jangan dicoba-coba kayak gitu. Nampaknya terkabul. Pernah saya ini ngomong sama kan. Jadi berdoalah yang terbaik, berkata-katalah yang baik. Semoga kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya gitu Bu Epon. Terima kasih. Oke, Bunda. Oke, biar tambah makin kita meriah lagi, tepuk tangan dong buat Ibu Jusneli dan Ibu Nini Khair ini. Terima kasih banget atas materi-materi dan berbagi pengalamannya membuat kita makin eh, kayak mendapat suntikan yang positif ya. Eh, semoga eh, pagi ini mendapatkan pastinya ya bermanfaat dan kita dapat mempraktekkan yang mempraktekannya ini nih dalam kehidupan kita yang agak berat. Semoga kita bisa ya kita revisi, kita perbaiki eh, hal-hal yang kurang eh, menurut kita kurang yang negatifnya kita bikin positif. Tapi jangan lupa satu yaitu cinta dan bahagia. Simpulannya seperti itu ya Bun ya. Cinta dan bahagia. Kita cintai apapun pekerjaan kita, kita cintai eh, keluarga kita cintai semua yang ada di lingkungan kita. Baru nanti kita akan merasakan bahagia. Oke, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sudah selesai di acara ini. Nah, jangan lupa untuk minggu depan eh, hadir kembali ya di acara yang pastinya lebih bagus lagi. Pokoknya acara-acara Kosnada ini tidak akan pernah rugi deh. Kalau kita
apa tertinggal pasti rugi. Tapi kalau kita mengikuti apapun kegiatan Kosnada, baik itu yang gratis, yang free, maupun yang berbayar, yang kecil sekecil apapun itu nggak akan rugi. Apalagi yang lebih besar itu pasti lebih menguntungkan kita. Berasa sekali kita ikut eh, apa itu TFT berapa coba kalau menurut saya itu ya besar, tapi ternyata manfaatnya luar biasa pada diri kita. Jadi jangan ragu lagi sahabat semua, ajak saudara, anak, kakak, apa lagi, tetangga eh, untuk ikut bergabung di Coach Nada Azkia ya. Mari kita tutup acara ini dengan pantun dulu dah ya. Pagi-pagi melihat panda. Cakep. Cakep dong. Cakep. Wishnya ini jangan dimaju. Hitam putih warna bulunya. Mantap. Mantap. Senang hati bertemu Kosnada. Semoga Kosnada sehat selamanya. Kita doakan Bunda kita ya, Amin. Bunda Amin. terbaik kita untuk biar beliau tetap sehat. Doanya terkabul. Amin. Karena Amin. Ya Allah. iya, walaupun menurut kita ini guru terakhir kita, tapi beliau memang sangat luar biasa. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Evo, Sampai berjumpa di minggu Bu Meli, depan. Dadah Mbak sahabat. Eli. Terima kasih semuanya. Iya. Dah. Saya oke. Oke. Hah? Isi dana. Ya. Siap. 2, 1, Tiga. Satu, 3. dua, tiga.